Fitri. Kita bahas dulu maknanya, apa itu Idul Fitri. Setelah itu kita masuk ke persiapannya. Id itu artinya kembali, pulang, kembali ke asal. Ya, saya ulang, kembali ke asal mula. Karena itu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, asal pulangnya, asal tempatnya disebut dengan ma'ad. Waktunya disebut dengan mi'ad. Karena itu ada ayat dalam Al-Quran, misal surah ketiga Ali Imran, ayat yang ke-9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Di antara janjinya adalah mengembalikan setiap manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan waktunya. Di banyak janji-janji Allah kepada hamba-Nya, di antara janjinya pasti semua hamba Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembalinya disebut dengan ma'ad namanya. Ma'ad. Ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya Zadul Ma'ad, bekal untuk kembali. Kalau bahasa kerennya sekarang, bekal untuk mudik. Kalau antum sekarang sedang persiapan mudik, ingat, mudik dalam pengertian kita nanti akan terbagi pada dua bagian. Mudik pada kampung halaman di dunia, mudik pada kampung halaman di akhirat kelak. Hati-hati, kalau mudik dalam urusan dunia saja, Anda begitu persiapkan luar biasa. Bahkan kami pernah mengecek tiket kereta api saja, itu sebelum Ramadan, sebulan sebelum Ramadan sudah habis, sudah bayangkan. Sebulan sebelum Ramadan. Dan luar biasanya, bulan Ramadan itu disiapkan mencari bekal untuk mudik dengan persiapan tiket yang sudah ada. Di Ramadannya mencari bekal untuk mudik, dan ditata tuh 10 hari pertama sekian, 20 hari pertama sekian, tanggal pulangnya udah ditentukan. Ya, seminggu sebelum Ramadan, sebelum Lebaran pulang, sepekan tuh udah disiapkan. Bahkan motornya udah ditata gitu kan. Baik, sebagian mulai diperluas lagi, ada yang ditambah pelepah pisang ujungnya gitu kan, ada yang ditulisin, ada yang macam-macam, diboncengin, segala rupa dimasukin. Saya sering katakan, motornya kadang-kadang bebek tapi bekalnya singa gitu kan. Wah, naik 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan semua ditulisin, aku pulang dan sebagainya. Itu ma'ad, tempat untuk pulang, disiapkan betul. Dan selalu fitrah pada mudik itu melekat persiapan-persiapan di dua sisi. Persiapan yang akan pulang dan persiapan yang akan dikunjungi di tempat pulang. Silakan Anda cek. Setiap yang akan pulang, dia akan siap-siapkan semua bekalnya, persiapan siapa yang pulang, bagaimana keadaannya, dan uniknya, ini yang paling unik. Hebatnya, orang yang merasa bekalnya kurang, dia tidak siap pulang. Bahkan tidak pulang. Kami pernah tanyakan pada seseorang ketika masih ada di lingkungan dia tinggal dan belum kembali ke kampung halaman, kenapa Anda nggak mudik, Mas? Gak ada bekal, Ustaz. Gak ada bekal, takut pulang. Gak ada bekal, tidak berani pulang. Tidak ada bekal, tidak punya kesempatan untuk pulang. Masya Allah, hebatnya yang punya kesempatan, yang punya bekal, kemudian dia dengan bangganya menghubungi ke tempat yang akan dituju, dia katakan, aku akan pulang. Maka yang di sana, karena tahu dia akan pulang, maka disiap-siapkanlah segalanya dengan sangat luar biasa. Ditunggu tanggal pastinya, rumahnya dicecet, disiapkan segalanya, melimpah makanannya, segalanya ada ditata dengan rapi, dan hebatnya dari hal-hal yang tidak ada pun diada-adakan, yang tak terbayang sebelumnya. Silahkan cek jenis-jenis makanan, makanan kering, makanan basah, makanan yang berbeda antara isi dengan luarnya, kan? Ya lutur, luarnya kongguan, dalamnya rangginang, kan? Wah, ada macam-macam lah. Itu pun juga ya keluarganya beda-beda ya. Di Kongguan ada ibu dengan beberapa anaknya, suaminya nggak ada kan, ditemukan di kaleng yang lainnya, macam-macam lah. Kaleng itu kumpul ya, ada kaleng macam-macam lah ya. Di Allahu Akbar, itu mudik dunia. Nah sekarang persoalannya, ada mudik yang kedua, dan mudik ini sifatnya abadi. Mudik ini sifatnya abadi, dan tidak sedikit orang yang berharap mudik sampai ke tempat dunia, ternyata dia lebih pulang duluan ke tempat akhiratnya. Dan celakanya, ini yang paling bahaya, dia menyiapkan bekal dunianya dengan maksimal saat akan mudik dunia, tapi dia tidak menduga bahwa bekal persiapan ke akhiratnya tidak dia siapkan dengan baik, dan ternyata mudik akhiratnya lebih cepat dibandingkan dengan mudik dunianya. Maka pulanglah dia ke akhirat tanpa membawa bekal-bekal yang telah dia siapkan fokusnya untuk urusan dunianya itu. Ini yang paling berbahaya. Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menyiapkan bekal selama Ramadan ini, maka ketahuilah Allah telah mempersiapkan para penghuni-penghuni surga untuk menyambut kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa untuk mendapatkan takwa,
Maka saat itulah kemudian surga disiapkan bagi orang-orang takwa. Silakan Anda cek dalam Al-Quran. Umumnya setiap muncul kalimat surga itu selalu dilekatkan dengan kalimat takwa atau amalan-amalan takwa. Silakan cek teman-teman sekalian. Kita lihat misalnya Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera Anda introspeksi diri, bermuhasabah, istighfar, dan berharaplah Anda mendapatkan surga. Bisa masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kami siapkan untuk orang takwa. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan bahkan 23-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang takwa itu kami akan tempatkan di taman-taman surga. Orang takwa melekat. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Sungguh bagi orang-orang takwa ada keberuntungan yang besar. Dia akan mendapatkan taman-taman di surga yang sangat indah. Selalu takwa surga, takwa surga. Kalau enggak disebutkan takwanya, disebutkan amalannya. Orang takwa itu kan amal soleh amalannya. Silahkan cek. Setiap ada kalimat takwa, setelahnya pasti amal soleh. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Yang beramal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap ada kalimat iman, setelahnya amal saleh. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Rinciannya salat, rinciannya zakat, rinciannya infak, rinciannya puasa dan sebagainya. Dan berita baiknya, ayat puasa itu diakhiri dengan kalimat takwa. Tujuan kita puasa untuk takwa. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi saat kita Ramadan ini, ternyata Allah sedang melatih kita sebagai penghuni surga insyaallah. Jadi wajar kalau Nabi katakan semua umatku akan ke surga. Semua umat Nabi kata Nabi akan ke surga. Tapi belum selesai hadisnya. Illa man aba. Kecuali yang gak pengen. Jadi kalau ada yang tidak ke surga, bukan Allah yang tidak kasih, dianya yang gak pengen. Itu masalahnya. Karena itu kita kembalikan Id, makna yang pertama adalah kembali kepada asal sesuatu. Dalam turunan ini, asal kita pun dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kalimat Idnya berdiri sendiri. Sekarang apa yang dimaksud dalam kalimat Id di sini? Di awal Syawal dan tahun ini 1439 Hijrah, kalimat Idnya disandingkan dengan kalimat Fitron. Maka jadilah kemudian kalimatnya satu rangkaian disebut dengan Idul Fitr. Idul Fitr. Bismillah. Idul Fitr. Alhamdulillah. Id ini asal mula atau asal kebiasaan. Asal mula atau asal kebiasaan. Tahan. Al-fitrah. Ini yang harus Anda hati-hati. Al-fitrah itu punya dua makna utama. Punya dua cabang makna utama. Satu, mohon izin saya agak lambatkan sedikit bahasannya. Fitrun yang pertama itu bisa seakar dengan kata futur. Jadi fatara yafturu atau aftara yuftiru. Seakar dengan kata futur. Awas, ini sangat penting sekali. Yang berarti makan. Atau menu pertama yang dikonsumsi. Jadi awal makanan kita yang pertama kali dimakan itu dalam bahasa Arab disebut dengan futur. Baik, hal aftartum, sudah sarapan belum? Jadi kalau sudah ada futur, fatara itu artinya awal makanan yang dikonsumsi. Ya, makanya ada istilah iftar kan? Iftar, apa artinya iftar? Bukan buka. Iftar itu asal katanya bukan buka, awal makanan yang dikonsumsi. Di orang puasa tentunya puasa pertama kali makan itu yang dia makan, makanya disebut iftar. Makanan pertama yang dia konsumsi disebut dengan iftar. Seterusnya wajbah, asya dan sebagainya. Ya, makanan pokoknya dan seterusnya. Di pertama kali yang dimakan itu iftar namanya, futur. Sama dengan antum, kalau di luar puasa kan pertama kali sarapan, ya makan A, makan B dan sebagainya. Cuman kemudian awal makan itu dipindahkan setelah ditahan-tahan, maghrib makan, disebutlah dengan kalimat iftar. Seakar dengan ini, fitr dari kata futur. Disebut Idul Fitri dari kata futur asal yang pertama, seakan memberikan makna kepada kita saat masuk pada momentum ini.
di 1 Syawal, maka kita akan kembali lagi ke kebiasaan awal mula kita, yaitu boleh makan lagi. Jelas ya? Jadi yang tadinya dalam Ramadan gak boleh makan, sama seperti sekarang nih. Gak bisa, angkat tangan, keluar aja, tiba-tiba ngemil, tek di belakang gitu kan. Nah itu gak bisa, tahan sebentar ya, tahan. Jadi gak bisa seseorang saat Ramadan kemudian setelah fajar muncul, adzan dikumandangkan, dia makan, tahan sampai dengan maghrib. Tapi begitu selesai maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir sepenuhnya, malamnya makan, minum, nyaman, dan seterusnya, masuklah 1 Syawal. Begitu adzan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dibedakanlah awal Syawal itu dengan Ramadan, dengan kebolehan kita untuk makan lagi, minum lagi. Maka disebutlah kemudian dengan kalimat Idul Fitri. Kembali ke asal mula, dibolehkan kita makan setelah sebelumnya saat Ramadan, ditahan makanan itu sampai dengan ke maghrib. Jelas sampai sini? Maaf, apakah setiap orang yang masuk kepada 1 Syawal sudah punya makanan untuk dimakan? Anda jangan mengukur dengan keadaan Anda yang sudah disiapkan. Barangkali dari sekarang Anda sudah kesiapkan, bukan cuma ketupatnya, daunnya udah Anda cari, gitu kan? Bahannya udah Anda siapkan, ayamnya udah disiap-siapin, dikasih tahu lagi, siap-siap ya, kamu kandidat tahun ini, kandidat luar biasa, semuanya ada. Tapi ada segolongan orang yang ketika akan bertemu dengan 1 Syawal, dia berpikir, saya makan apa ya? Yang lain sudah siap, yang lain perangkatnya ada, sementara saya belum mendapati apapun. Maka syariat kemudian memberikan tuntunan kepada setiap orang, dalam setiap persiapan kepada 1 Syawalnya, disiapkanlah kemudian dorongan-dorongan untuk berbagi, yang dengan berbagi itu memberi kesempatan pada sebagian kawan-kawan kita yang belum tentu mendapati makanan di awal Syawalnya, untuk disiapkan sehingga mereka bisa merasakan makanan yang sama dengan kita. Jangan sampai begini, kitanya makan, dia puasa. Makanya Allah mengharamkan lewat Rasulnya, haram puasa di hari ini, kamu makan. Dan Anda harus hapuskan sebagian orang yang mengharamkan dirinya. Maksudnya mewajibkan dirinya untuk puasa, gak boleh. Maka keluarkan, bantu dia, keluarkan dengan tulus. Sesuatu yang dikeluarkan dengan tulus, diberikan sampai pada orangnya, disebut dengan zakat dalam istilah agama kita. Ati, keluarkan dengan tulus. Zakat, sesuatu yang bertambah nilainya. Ya, az-zakat fil lugha, zakat dalam pengertian bahasa itu bisa berarti sesuatu yang bertambah, sesuatu yang berkah, sesuatu yang berkembang. Seakan Allah ingin katakan, hei, ayo tambah lagi manfaatnya. Berikan berkah pada hartamu. Bagi orang yang belum bisa mendapatkan makanan pada awal Syawal. Maka kita keluarkanlah saat akhir-akhir Ramadan apa yang disebut dengan zakatul fitri namanya. Nih, zakat fitri dari kata futur. Maka bentuk yang diberikan dari zakat fitri itu sifatnya makanan.